Halo semuanya, balik lagi di Gikshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Baru aja kita nonton sebuah film yang kayaknya bakal happening nih. Bakal happening, film Indonesia pertama di tahun 2024 ini. Yes. Ya. Which is Agak lain, agak The lain, Movie. agak lain The Movie. Iya, agak lain The Movie. Sebuah film yang diangkat dari sebuah grup, Siniar, podcast grup yang isinya stand up comedian. Nah, teman-teman udah pasti tahu semua lah, kita nggak usah bahas. Isinya Bene, Dion, Indra Jegel, Boris Bokir, sama si Oki Rengga. Iya. Itu teman-teman bisa riset sendiri lah kalau misalkan nggak tahu. Nah, kita langsung aja deh. Sebenarnya ini ada background yang pasti kita perlu tahu. Sebenarnya sih karena kita udah pernah bahas JCDF, Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Nah, ini tuh dari rumah produksi yang sama. Oke. Yaitu Imaginary. Lagi-lagi produsernya Ernest Prakasa. Nah, kali ini sih biasanya Bene itu duduknya di kursi sutradara atau penulis ya. Yeah. Kalau kita udah pernah lihat track recordnya dia tuh Ghost Writer sama Ngeri Sedap. Yeah. Sama terakhir sutradara itu kalau teman-teman nonton tahun lalu sempat nonton Ganjil Genap, itu juga bagus, romantik komedi gitu. Nah, kali ini yang duduk di sutradara penulisnya itu si Muhati Aco. Itu juga stand up komedian. Itu stand up komedian. Sebenarnya ini teh circle-circle yang mereka sebenarnya. Dimana kalau karya terakhirnya Muhati Aco itu yang bagus ya menurut saya gara-gara warisan, mesti dicek itu juga stand up komedian juga gitu. Nah di sini itu sebenarnya katanya si Dega ini tuh sebenarnya truth or dare gitu ya, dare sama si Ko Ernest di podcastnya. Ya teman-teman bisa lihat di podcastnya ada kayak, jadi mereka tuh kayak menganggap si Jegel tuh kayak visioner lah gitu. Dia tuh suka punya ikhtiar, suka punya nazar. Nanti kita bakal nyampe sana nih. Gitu, gue pernah dengar kayak gitu. Dan salah satunya adalah, ini kita bikin film agak lain nih. Terus cuman pengen gandeng si Ernest sebagai produser. Terus Ernestnya kan emang bisa janjiin apa? Minimal 1 juta gitu. Nah, akhirnya mungkin dari nazar itu, ikhtiar itulah, jadilah si film ini teh. Dan tayang perdana 1 Februari kemarin. Ini kita berarti udah 2 hari ya. Kita nonton sekarang itu. Dan kalau sekarang sih data terakhir yang kita lihat sudah 350 ribuan lah gitu. Untuk 2 hari untuk 2 hari cepet kan gitu kan. Nah, ini tuh itu sisa backgroundnya. Kalau temen-temen sih nonton podcastnya tuh tektokan mereka berempat aja. Sebenarnya tongkrongan aja sebenarnya. Cuman memang disatukan oleh etnis Bataknya ya. Batak sebenarnya 2 orang Melayu kan dari Binjai kan, si Oki sama si Jegel. Yang 2 lagi memang dari tanah Bataknya gitu kan. Intinya mereka sebenarnya orang Sumatera Utara. Jadi bercandaan-bercandaannya, sarkas-sarkasnya, logat-logatnya teh masuk gitu kan di situ. Nah, sini tuh pinternya itu penulisan si Muhati Aco dibantu dengan tadi si Dipta siapa itu dalam gitu. Jadi bisa memaksimalkannya itu dengan gaya stand up komedi gitu. Dan aku sukanya itu gitu, gimana ya, jadi ada yang rule of 3 atau kayak gimana dimaksimalkan. Lagi pula juga itu pemerannya stand up komedi. Kalau kita ganti gitu teh langsung, wah ini mah si ini kayak ini teh proyek teman-teman sendiri lah kalau bisa dibilang, walaupun tetap profesional gitu. Nah di sini tuh ceritanya sebenarnya premisnya, nah pas pertama kali kita ngeliat trailernya teh, kita kadang suka terbayang ini mah lagi-lagi sok bandingin sama film-film komedi horor luar kan, kayak Kawatiti kayak gitu-gitu. Ternyata sebenarnya itu sangat-sangat Indonesia banget gitu, yang seorang jadi pasar malam punya wahana, cuman pengen gimana sih caranya bikin wahana kita selalu ramai gitu. Dan di sini memang premisnya menarik menurut gua. Dari trailer di awal ditunjukin ya pasar malam kan sangat lokal banget dan di sini digambarkan dengan cukup, walaupun tetap lokal nih, tapi tetap estetik gitu. Jadi menurut gue cukup salut sama penata artistiknya sih. Jadi secara warna dan secara penataan elemen visualnya tuh bagus. Jadi nggak terkesan kampungan lah gitu. Nah di sini tuh terlepas dari itu, jadi hasilnya bencana tapi jadi berkah sih inti si ininya. Tapi sebenarnya ada konsekuensinya juga gitu. Sebenarnya di sini udah diceritain lah ya. Maksudnya untuk di trailer udah dikasih bahwa itu kan ada rumah hantu, mereka mencoba mengolah rumah hantunya, cuman tiba-tiba ada seorang yang masuk dan orangnya itu jantungan terus meninggal. Terus di situ konfliknya muncul. Gimana caranya ini menyembunyikan semuanya? Dan ternyata tengah perjalanan itu banyak yang terjadi. Dan lagi-lagi di sepanjang perjalanan itu komedi tentunya. Itu yang jadi menarik, dan memang di sepanjang pembangunan ceritanya menurut gue sih cukup
rapi, betul, rapi, penulisannya cukup rapi memang. Cuman kalau dari gua ada beberapa titik kayak misalkan awalnya gua udah tahu nih udah nebak nih ending ini kayaknya ini ternyata bukan. Jadi memang ada puntiran cerita lah walaupun tidak terlalu twist gitu kan. Nah, sama di sini juga aku sukanya sebenarnya setiap karakter itu bagusnya empat-empatnya tuh punya background masing-masing gitu. Ditampilkan dengan cukup porsinya pas lah. Nah, makanya ini kenapa salah satu alasan filmnya jadi durasinya 2 jam. Kalau biasanya kita nonton, ya mohon maaf, kita bandingin komedi-komedi sebelumnya itu kan isinya dari awal sampai akhir kan ketawa. Itu jadinya ada muatan emosional juga di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya teh mereka teh tertawakan penderitaan mereka karena setiap orang itu punya masalah masing-masing. Akhirnya mereka bisa melebur atau melupakan sekejap penderitaan mereka teh di rumah hantu. Nah, rumah hantunya ini sih menurut saya keren banget. Ini si rumah hantunya teh kita kira teh ya cuman gak tempat kosong, tapi teh hidup gitu si rumah hantunya. Nanti teman-teman bisa nonton hidupnya dalam artian ngerti gak sih? Jadi teh gue ngerti. Iya, jadi teh kayak di situ mereka tuh bagusnya setiap adegan rumah hantu teh kayak ada peningkatan gitu dari awal yang krik sampai akhirnya teh bener-bener dramatisir genting pisan. Jadi itu bener-bener terbangun jadinya. Terbangun gitu. Dan di sini ya benar tadi gue juga baru sadar sih. Jadi rumah hantu ini dibikin berperan. Jadi dibikin berperan di dalam ceritanya. Karena itu kejadian itu tadi dan seperti apa perkembangannya bisa ditonton sendiri sih. Dan walaupun di awal rumah hantu ini mengingatkan kita sama film Thailand Pimak. Ada kalau teman-teman lihat Pimak ada adegan rumah hantunya ini mirip kayak gitu. Mungkin itu terinspirasi lah. Cuman tidak terasa ngikutin sih. Cuma tetap asik sih buat ditonton. Nah, jadi di sini tuh pinternya selain desainnya bagus, tata kameranya juga bagus. Ya, pengambilan gambarnya nggak main-main sih maksudnya. Oke. Ada beberapa pengambilan angle yang ketika digambarkan panik, digambarkan itu tuh digambarkan dengan cukup oke gitu. Ditambah karena ini ada rumah hantunya dan ada elemen horornya, tetap dikasih bumbu jump scare. Ya, jump scare-nya nggak kacangan gitu. Iya, nggak ganggu sebenarnya. Jadi pas lah gitu. Jadi ada tawa di tengah kagetnya gitu. Jadi lucu gitu. Sensasinya cukup menarik sih untuk menarik ya. Nah, satu sisi yang kita nggak nyangka sebenarnya mungkin kalau teman-teman udah pernah nonton filmnya karya Muhati Atsu sebelum ini pasti ada dramanya. Nah, dramanya teh nggak nanggung di sini. Kayak bener-bener menguras emosi gitu. Ada emosi yang tersentuh juga jadi kayak ternyata teh di balik topeng gobloknya atau kocaknya mereka teh saya perasa gitu. Di sini teh diolah di situ teh dan jadinya kayak nggak picisan, kayak nggak gampangan nggak klise gitu. Jadi ternyata teh ada adegan awalnya jadi bener-bener first act, second act sama third act-nya jadi ada gitu. Pas di third act-nya teh udah membuncah semua itu teh aslinya itu penonton yang di sana juga jadi terdiam semua ikut meresapi juga gitu dan akhirnya teh kayak kita dapat sebuah sajian teh bisa dibilang basicnya komedi tapi teh ini kayak gado nano gitu jadi semua rasa teh dimasukin gitu jadi dan akhirnya jadi sebuah sajian lengkap menurut saya gitu jadi kayak bukan film komedi ecek-ecek sih bukan komedi yang cuma tawa-ketawa doang gitu. Di sini tuh ada kayak gitu-gitu sampai kita teh ini nih mau kemana karena kita udah tahu tektokan mereka tuh kayak gimana ternyata kena juga gitu di sini. Di sini memang efek yang ditimbulkan jadi penonton jadi bertanya-tanya ini endingnya bakal kayak gimana gitu. Itu yang gue denger nguping-nguping sebelah gue dia kayak berdiskusi ini bakal dibawa kemana nih kayak gitu. Itu ada sensasi yang ditimbulkan seperti itu. Dan ternyata ya itu tadi ada agak kita kira gini ternyata kesana dan tapi setelah kita merenungi sekarang ya memang itulah konsekuensi logis apa sih kayak gitu sih sebenarnya yang kita kira awalnya jangan-jangan saya kayak seperti film komedi lainnya jadinya agak tidak masuk akal atau agak fantasi ternyata mereka ngambilnya yang logis-logis aja dan itu saya acungi jempol ya pas lah gitu walaupun kalau saya ngeliat endingnya sih kayaknya sih ngegantung sih dibikin siapa tahu bisa menghasilkan 1 juta selanjutnya gitu itu mah ya biasalah kayak gitulah ya moga sih tetap 1 juta dengan tidak mengurangi kualitas gitu kan gitu sih kalau dari kita sih paling first impressionnya gitu sih dan ini sih jujur kajian Indonesia yang lumayan lah untuk di awal tahun ini maksudnya kena gitu karena
ternyata karya ketiganya Imaginary dia udah ada variasi gitu kan, drama keluarga, drama romantis, sekarang drama komedi. Jadi kata saya sih lengkap gitu. Overall sih ya ini mah mungkin agak bias karena saya suka banget yang film Imaginary sebelum ini sih. Saya sih ngasih 81 lah. Ya. Mungkin teman-teman bisa jadiin referensi lah buat ngukur ini segimana sih. Cuman menurut gua sih nggak mungkin nggak ketawa sih. Nggak mungkin nggak akan terhibur. Jadi mungkin teman-teman yang butuh hiburan di bioskop bisa ditonton film ini. Atau mungkin teman-teman yang udah nonton punya pendapat lain atau ada hal-hal yang mungkin kita belum sebutin bisa teman-teman kita saling share di komentar ya. Oke, kayaknya segitu aja ya. Iya. Oke, udah nonton, jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.